Pace bene para saudara yang terkasih, kembali lagi dengan saya, Saudara Christian Yesus Lumban Gaul. Kita kali ini akan membahas tentang Hari Keadilan Sosial Internasional. Hari Keadilan Sosial Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setiap tanggal 20 Februari kita peringati itu. Peringatan ini mengajak seluruh bangsa untuk membangun dunia yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang layak untuk hidup dan bermartabat. Kita sebagai orang beriman, keadilan sosial bukan hanya tema dunia internasional, melainkan bagian dari iman kita sendiri. Allah yang kita imani adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kehidupan kita sosial, membela yang miskin, menyembuhkan yang tersingkir, dan mengangkat martabat yang direndahkan. Kita masuk ke dalam ajaran sosial gereja, ada beberapa dokumen yang memuat tentang keadilan sosial itu. Contohnya nih, dalam ensiklik Rerum Novarum yang dikeluarkan oleh Paus Leo ke-13 menegaskan bahwa para pekerja berhak atas upah yang adil dan perlakuan yang manusiawi. Gereja berdiri di pihak mereka yang tertindas oleh sistem ekonomi yang tidak adil. Gereja berdiri atas mereka yang tertindas oleh sistem masyarakat yang tidak adil atau sistem ekonomi yang tidak adil. Selanjutnya, dokumen ensiklik Fratelli Tutti yang dicetuskan oleh Paus Fransiskus mengajak seluruh dunia membangun persaudaraan dan solidaritas. Beliau menegaskan ketidakpedulian adalah akar dari banyaknya ketidakadilan. Dunia tidak akan sehat jika hanya sebagian orang yang sejahtera, sementara yang lain menderita. Dalam Katekismus Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa keadilan sosial juga terwujud ketika masyarakat menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang berkembang secara penuh sesuai martabatnya. Ada beberapa prinsip yang bisa kita tanamkan dalam diri kita untuk mencapai hari keadilan itu, untuk mencapai keadilan sosial itu. Yang pertama, martabat manusia. Semua orang berharga di hadapan Allah. Yang kedua, kesejahteraan bersama. Kita mencari kebaikan untuk semua, bukan hanya diri kita. Yang ketiga, solidaritas. Kita peduli dan terlibat dalam penderitaan sesama. Dan yang keempat, setiap orang dalam komunitasnya diberi ruang dan memiliki peran yang baik dalam keadilan tersebut. Lalu, apa sih relevansinya? Apa sih yang harus kita lakukan yang sederhana dan nyata di zaman kita sekarang ini? Mungkin dalam keluarga kita, sebagai orang tua, kita tidak membeda-bedakan anak kita dengan anak orang lain. Kita berlaku adil dan perhatian, terutama dalam mendidik mereka. Di tempat kerja kita, kita tidak boleh curang. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Membayar pekerja yang bekerja bersama kita dengan layak. Jika mungkin, kita beri bonus. Jika memang mereka bekerja dengan baik, kita apresiasi mereka. Lalu di sekolah atau di kampus, jangan sekali-sekali melakukan perundungan, bully. Lalu tidak mengejek teman karena latar belakang ekonomi atau sukunya. Di media sosial, kita bisa tidak menyebarkan hoaks, tidak ikut menghina ataupun memprovokasi. Di lingkungan sekitar, kita harus peka jika ada tetangga yang sedang sakit.
yang miskin, bahkan tidak bisa makan lagi. Kita harus membantu sesuai yang mampu kita bantu. Nah, bahkan ada contoh yang sangat sederhana yang bisa memang kita terapkan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Memang itu hal sederhana kali, tapi manfaatnya itu banyak. Dengan membuang sampah itu kita tidak merugikan orang lain. Nah, jadi para saudara-saudari yang terkasih, Hari Keadilan Sosial Internasional ini bukan hanya peringatan dunia, tetapi juga pengingat bagi kita sebagai murid Kristus. Iman kita harus tampak dalam tindakan nyata. Kita dipanggil bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi pembawa keadilan dan kasih di tengah masyarakat. Semoga kita berani memulai dari hal sederhana, hal-hal yang kecil, ya, dari diri kita, lalu dari lingkungan, selanjutnya ke masyarakat, hingga kita mampu menjadi warta sukacita, terutama dalam membawa keadilan, menghargai martabat manusia. Dengan demikian, di sanalah kerajaan Allah mulai tumbuh. Pace e bene.